Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai eksplorasi dalam memilih ide bisnis. What's your idea? Nah, apa idemu? Ide adalah sebuah rancangan yang tersusun dalam pikiran, gagasan, dan cita-cita. Bisnis adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan. Jadi, ide bisnis adalah sebuah rancangan yang tersusun dalam pikiran, kemudian kita tumpahkan dalam sebuah gagasan dalam rangka mencapai sebuah cita-cita dalam bentuk usaha komersial di dunia perdagangan. Nah, sebelum kita memilih ide bisnis, kita harus mengetahui apa sih opportunity kita. Bagaimana sih cara menentukan peluang usaha itu? Opportunity itu peluang ya, teman-teman. Jadi kita tuh harus tahu bagaimana sih caranya meraih peluang, menciptakan peluang bagi seorang entrepreneur. Nah, caranya adalah dengan mencari sumber-sumber peluang itu dengan eh, menyediakan kebutuhan individu ataupun masyarakat. Nah, kita coba ajukan sebuah pertanyaan. Apakah yang menjadi kebutuhan masyarakat atau kebanyakan anggota masyarakat saat ini atau di masa yang akan datang? Bagaimana cara kita mengetahui kebutuhan masyarakat tersebut? Nah, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan, di antaranya kita bisa langsung mengobservasi atau mengamati keadaan pasar ataupun melakukan wawancara kepada konsumen sehingga kita memperoleh gambaran peluang apa yang bisa kita eh, keluarkan, yang bisa kita raih seperti itu ya. Nah, jadi kita tuh bisa melihat apa saja sih sumber-sumber peluang yang ada di masyarakat itu, tetapi tetap saja harus memperhatikan faktor ekonomi, faktor sosial, faktor budaya, faktor eh, keadaan masyarakatnya seperti apa. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita juga harus paham bahwa lingkungan usaha itu selalu berubah. Berubahnya itu sangat cepat karena eh, perubahan yang sangat cepat itu dapat mengakibatkan permintaan atau kebutuhan pasar pun berubah sehingga di sana timbullah sebuah peluang usaha untuk seorang entrepreneur seperti itu ya. Nah, ternyata dalam menentukan peluang usaha itu ada dua pendekatan yang dapat kita pilih. Yang pertama pendekatan inside out, dari dalam keluar. Nah, maksud dari pendekatan ini adalah keberhasilan akan dapat diraih dengan memenuhi kebutuhan yang ada pada saat ini. Nah, sedangkan pendekatan yang kedua adalah outside in, dari luar ke dalam. Jadi, keberhasilan itu akan dapat diraih dengan menciptakan kebutuhan. Nah, setelah kita menentukan peluang, nah kita harus mampu memilih lapangan usaha dan mengembangkan gagasan yang kita miliki. Nah, ternyata eh, ada beberapa pertimbangan yang dapat kita pilih, yang dapat kita pertimbangkan dalam memilih lapangan usaha. Yang pertama, kita harus mampu menjawab sebuah pertanyaan. Manakah di antara lapangan usaha dan gagasan gagasan usaha tersebut yang paling tepat dan cocok untuk saya? Jadi, kita itu harus mampu memilih lapangan usaha, tetapi kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apakah lapangan usaha ini cocok untuk saya? Nah, selanjutnya timbul lagi pertanyaan, apakah saya mampu, apakah saya memiliki potensi untuk mengembangkan usaha tersebut? Seperti itu, karena kemampuan personal setiap individu itu berbeda. Seperti itu ya, misalnya ada yang pandai memasak, ada yang tidak bisa memasak, ada yang bisa menjahit ataupun sebaliknya, seperti itu. Nah, selanjutnya seorang entrepreneur itu tidak boleh latah, tidak boleh ikut-ikutan. Semua harus dipilih berdasarkan analisis yang tepat sehingga dapat menghasilkan sebuah gagasan yang dapat dipertanggungjawabkan seperti itu ya. Selanjutnya kita juga harus memperhatikan waktu.
Jadi begini, lapangan usaha yang ada pada masa lalu dan sangat menguntungkan belum tentu akan berdampak yang sama pada saat ini, seperti itu ya. Misalnya zaman dulu handphone Nokia itu handphone paling in, handphone paling, kekinian, paling up to date, paling gaul, paling gaya orang itu pakai handphone Nokia. Tapi seiring berkembangnya waktu ternyata handphone Nokia itu, ditinggalkan oleh konsumen karena ada produk baru yaitu Android dengan berbagai macam, merek, merek-merek dagang lainnya seperti itu ya. Jadi apa yang laku, lapangan usaha yang, menguntungkan di zaman dulu atau di saat yang sudah lampau, belum tentu, booming, laris, dan menguntungkan di saat, sekarang, seperti itu ya. Selanjutnya, tempat. Lapangan usaha yang berkembang baik di suatu daerah, belum tentu dapat berkembang dengan baik di daerah lainnya. Nah, ini sama seperti waktu ya, misalnya begini, eee fried chicken dengan, merek dagang terkenal di Indonesia itu sangat laris apabila dipadukan dengan nasi. Nasi putih ya, nasi original seperti itu. Nah, tetapi di Malaysia ternyata, lidah orang Malaysia itu lebih menyukai nasi lemak. Sehingga apabila kita berkunjung ke Malaysia, pasti di resto, eee, ayam goreng terkenalnya itu, temannya itu bukan nasi seperti di Indonesia, tetapi nasi lemak, seperti itu ya. Jadi, belum tentu, produk, paket nasi dengan ayam goreng yang sangat, laris di Indonesia itu bisa laris di Malaysia, karena orang Malaysia itu ternyata tidak menyukai nasi, original atau nasi polosan seperti yang ada di Indonesia, tetapi mereka lebih memilih dan lebih menyukai nasi lemak, seperti itu ya. Nah, sehingga, dari tadi yang sudah saya jelaskan, eee, bisa kita jadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengkaji kondisi internal kita dan kondisi eksternal di mana usaha kita jalankan karena sangat menentukan, kesuksesan dalam menjalankan usaha. Jadi pertimbangan-pertimbangan waktu, pertimbangan tempat, pertimbangan personality, pertimbangan kemampuan dan potensi kita sebagai entrepreneur, kondisi internal dan eksternal kita dapat mempengaruhi kesuksesan usaha, seperti itu ya. Selanjutnya, apa sih faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi itu? Nah, faktor internal yang dimaksud itu seperti penguasaan sumber daya, misalnya menguasai atau memiliki lahan, bangunan, peralatan, dan dari segi modal atau finansial. Selanjutnya, penguasaan teknis atau keterampilan tertentu. Nah, misalnya kayak yang tadi bisa menjahit, bisa memasak, dan sebagainya. Selanjutnya, penguasaan manajemen dan jejaring sosial yang kita miliki. Nah, makanya kan, saat ini musim sekali endorse ya, endorse ke, artis-artis seperti itu. Itu karena apa? Karena efek dari, endorse itu akan meningkatkan omset penjualan, barang atau jasa yang kita jual, seperti itu. Bahkan artis menikah pun, pakai vendor yang endorse gitu ya. Jadi, dapat endorse-an, jadi nikahnya itu misalnya disponsori oleh apa, misalnya, seserahannya disponsori oleh apa, makanannya disponsori oleh brand apa. Nah, sehingga, mmm, masyarakat itu, akan melihat misalnya, "Oh, ternyata, artis pakai loh, jadi pengen," kayak gitu ya. Jadi meningkatkan omset, penjualan dari, produk yang di-endorse tersebut, seperti itu ya. Karena jejaring sosial itu sangat mempengaruhi kalau di zaman saat ini ya. Nah, selanjutnya faktor eksternalnya seperti apa? Misalnya, faktor eksternalnya itu adalah peraturan pemerintah. Sekarang misalnya tidak boleh makan di tempat, nggak boleh dine-in ya, seperti itu, harus dibungkus, atau misalnya jam bukanya itu terbatas, seperti itu ya. Itu akan mempengaruhi eee, lapangan, usaha kita. Selanjutnya tingkat permintaan dan penawaran, persaingan, resiko dan prospek ekonomi baik lokal, regional, nasional, ataupun global. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya identifikasi peluang.
Mencari opportunity itu tadi kita sudah bahas. Jadi ide itu seharusnya bagaimana? Nah, ide itu seharusnya diperoleh setelah mengidentifikasi peluang, hal-hal yang sudah tadi kita jelaskan sebelumnya. Kemudian ide itu asli, bukan tiruan. Kemudian ide itu harus relatif baru atau kekinian. Ide itu harus unik, tidak atau belum banyak persaingan, dan ide yang baik itu adalah ide berbasis teknologi karena sekarang manusia itu sangat tergantung sekali sama yang namanya teknologi seperti itu ya. Kemudian idea screening. Nah, bagaimana sih cara kita melakukan screening terhadap ide-ide usaha? Karena pasti kita tuh memiliki banyak sekali ide-ide usaha, bisa ratusan, puluhan, sampai bingung yang kayak gimana sih ide yang saya pilih itu? Nah, mungkin akan timbul pertanyaan seperti itu. Nah, ternyata ide itu harus dipilih apabila kita menguasai produk yang akan kita pasarkan. Jadi, ide yang membutuhkan teknologi ataupun ilmu yang belum kita kuasai itu sebaiknya dihindari ya. Karena sebagai entrepreneur itu kita tidak boleh ikut-ikutan atau coba-coba tanpa perhitungan. Nah, selanjutnya ide apa sih yang harus dihindari? Ide yang menawarkan terlalu banyak atau terlalu sedikit unsur inovasi. Kalau kebanyakan inovasinya juga nanti kan bingung gitu ya, konsumen menerimanya. Terus kalau misalnya tidak ada inovasinya sama sekali juga hal itu tidak akan menarik untuk konsumen. Jadi sebaiknya dihindari. Yang keempat itu ide yang tidak memenuhi ukuran ideal. Misalnya biayanya terlalu tinggi, terlalu mahal, terlalu mirip dengan produk kompetitor dan lain-lain. Jadi harus punya sesuatu yang unik dan berbeda seperti itu. Nah, identifikasi peluang itu bisa berdasarkan tren, peluang pasar, perubahan yang terjadi. Misalnya saat ini peluang karena perubahan yang terjadi di masa pandemi, misalnya orang-orang pakai masker, maka orang-orang sibuk membuat konektor masker seperti itu ya, membuat tempat hand sanitizer yang bisa dicantel di tas, misalnya seperti itu agar mudah ditemukan dan lain sebagainya. Kebutuhannya apa di saat pandemi seperti ini. Nah, kemudian kita bisa melakukan brainstorming terhadap ide bisnis yang kita pilih. Selanjutnya, identifikasi kebutuhan customer. Yang pertama, find your audience. Kita harus tahu dulu siapakah konsumen kita. Siapakah konsumen Anda? Apakah Anda tahu apa yang mereka inginkan? Apakah mereka tahu apa yang mereka inginkan? Apakah Anda mengembangkan produk yang sesuai dengan keinginan mereka? Seperti itu. Jadi dalam menciptakan sebuah produk, kita bisa mengidentifikasinya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Selanjutnya, hidupkan tim yang solid dan tumbuh. Jadi kita harus memiliki tim ya. Kalau yang namanya seorang entrepreneur itu sebetulnya sangat sulit kalau misalnya kita serba sendiri. Jadi kalau kita serba sendiri, nanti kita bukan jadi entrepreneur, tapi kita cuma jadi pedagang gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kita mempunyai tim yang solid, nah insya Allah kita bisa jadi seorang entrepreneur. Kemudian, nah, ini build on their feedback. Jadi, kalau misalnya kita menciptakan sebuah produk tertentu, nah kita bisa meminta testimoni produk kepada konsumen untuk perbaikan. Misalnya, bagaimana rasanya, apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki. Nah, gitu ya. Jadi, agar tahu gitu sebetulnya apa sih yang diinginkan oleh konsumen itu. Selanjutnya, what's your idea? Apa ide yang akan teman-teman pilih dalam meluncurkan sebuah ide bisnis, misalnya dari sisi teknologi, misalnya teman-teman ahli dalam membuat video pembelajaran, ahli dalam membuat media pembelajaran, atau ahli dalam mengajarkan atau memberikan workshop terhadap orang-orang yang membutuhkan atau ingin belajar teknologi lebih dalam, seperti itu bisa ya. Nah, sekarang silahkan diskusikan dengan temannya. Apakah mau milih ide bisnis yang berbau-bau kuliner? Bisa kuliner itu bisa makanan, bisa minuman, ya. Kemudian ada misalnya, oh saya suka ke fashion karena saya itu eh, suka berganti-ganti baju, misalnya gitu ya. Misalnya eh,
apa sih, update banget lah gitu. Misalnya kerudung yang in sekarang itu apa. Nah, saya tuh pokoknya paling modis lah gitu misalnya. Oh, berarti saya lebih suka fashion misalnya gitu ya. Bisa dari kerudung, baju, tas, sepatu, dan lain sebagainya. Kemudian, oh saya tuh lebih suka ke produk-produk kecantikan karena saya tuh misalnya reseller dari brand ternama misalnya gini kan ya, "Oh saya jadi cantik, mulus, putih, bersih, oh pengen deh ngebagi, tips rahasia cantik saya ke teman-teman," misalnya kayak gitu ya, itu boleh juga misalnya. Atau, "Oh saya suka make up, nah saya ingin, membuka jasa make up atau melatih, orang-orang agar bisa, eee, apa, nge-make up-in orang lain," misalnya seperti itu boleh juga ya. Kemudian, apa sih, ide bisnis dalam bidang kesehatan, atau misalnya dalam penyediaan media pembelajaran, alat permainan edukatif, kitnya seperti apa, nah itu bisa juga. Atau misalnya dari craft, bisa bikin buket bunga, buket uang, terus sekarang misalnya, makanan yang disusun seperti, apa, kue ulang tahun, seperti itu ya, konektor masker, terus masker, dan lain-lain. Nah, ini hanya sebagai contoh saja. Sebetulnya tidak terbatas teman-teman untuk memilih ide bisnis di luar dari apa yang saya berikan gitu. Ini hanya just sharing saja gitu ya. Silahkan bereksplorasi lebih luas, eh, lebih variatif. Nah, untuk menentukan dan memilih ide bisnis seperti apa. Nah, ya, produk itu dalam, meluncurkan sebuah ide bisnis, kita pasti, punya sebuah produk gitu kan. Nah ya, produk itu secara umum adalah segala sesuatu yang mampu dihasilkan dari proses produksi berupa barang ataupun jasa. Nah, jadi tentukan, produk yang akan diproduksinya itu seperti apa. Nah, di sini saya akan membagikan, profil produk yang bisa kita, luncurkan itu seperti apa sih. Yang pertama, produk itu harus mengurangi problem atau masalah konsumen. Jadi produk itu seperti yang tadi di awal ya, kita harus memperhatikan peluang. Peluangnya seperti apa sehingga kita bisa menghasilkan sebuah produk yang benar-benar mengurangi problem konsumen. Terus yang kedua menjawab kebutuhan dasar konsumen. Nah, konsumen kita itu siapa? Apa yang mereka butuhkan? Apa yang mereka inginkan? Nah, kayak gitu ya. Jadi kita menciptakan sebuah produk yang benar-benar mampu menjawab kebutuhan dasar konsumen. Kemudian sebuah produk yang mampu memberikan manfaat sesuai dengan harapan. Misalnya sekarang apa-apa portable, apa-apa mudah, segala sesuatu dibuat untuk meningkatkan efisiensi waktu, misalnya seperti itu ya. Misalnya ngecas dulu harus cari kabel, harus dicolok-colok segala macam. Nah sekarang bisa dipakai misalnya kemana-mana itu bawa power bank atau misalnya apa kalau zaman dulu itu, kendaraan bermotor gitu ya, tidak bisa dipakai ngecas, sekarang udah bisa. Nah itu, salah satu, menciptakan manfaat sesuai dengan harapan. Jadi kalau zaman dulu, aduh was-was handphonenya habis baterai, perjalanannya jauh, harus nyari listrik di mana, harus, mengisi daya handphone di mana. Nah sekarang bisa bawa powerbank ataupun bisa misalnya di kendaraan seperti itu ya. Jadi harus memberikan eh, manfaat yang sesuai dengan harapan konsumen. Selanjutnya, produk itu harus menawarkan pengalaman kepada konsumen. Nah, menawarkan pengalaman. Jadi gini, misalnya kita makan di suatu tempat. Nah, otomatis kita apa ya, terkesan misalnya, "Ih rasanya enak deh, harganya murah deh, terus ruangannya itu bersih, wangi," kayak gitu kan ya. Terus, instagramable banget deh, aku bisa foto-foto di sana. Terus, pemandangannya enak nyaman dilihat oleh mata gitu ya, menarik pemandangannya. Kemudian, misalnya kalau kita beli baju, ih bahannya bagus gitu kan ya, jahitannya rapi. Nah, seperti itu. Jadi harus menawarkan pengalaman, kepada konsumen. Nah, karena konsumen kita manusia, jadi ya kalau bisa,
kita memberikan pengalaman yang bisa mereka rasakan dengan menggunakan indera yang mereka miliki. Nah, penglihatan, penciuman, peraba gitu ya. Kemudian visual seperti itu dan audio. Jadi profil produk yang kita ciptakan itu sebaiknya memiliki 4 kriteria yang tadi kita jelaskan seperti itu ya. Nah, sekarang setelah penjelasan tadi, are you ready to be entrepreneur? Tell your story well and the rest will follow. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan pada season berikutnya. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.